Tapi tambahan dari aku mungkin kamu harus tahu kapasitas diri kamu gitu. Ketika kamu ingin mengambil banyak hal ataupun kamu mau mengambil satu hal gitu, apakah kamu mampu menjalani ke depannya gitu. Ketika kamu sudah sepakat dengan diri kamu untuk menentukan jalan kamu dan pilihan kamu, ya kamu harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Jalanilah sampai akhir, sampai selesai dan tuntas. Halo, halo, hai Sobat Speak Up. Selamat datang di podcast Speak Up about Public Health. Nah, oke, kenalin aku Raisa Mutia Gaida dari angkatan 2023. Di pengurusan IMA ini, aku sebagai anggota Departemen Infokom. Nah, di depan aku nih ada narasumber yang sangat amat luar biasa nih teman-teman. Boleh dong Teteh kenalin diri dan juga sebutin kesibukannya nih akhir-akhir ini apa sih? Gitu. Oke, mulai dari aku dulu ya. Sebelumnya halo teman-teman Kema Kesmas. Kenalin aku Afri Maulana Bahri sebagai Ketua Himpunan Jurusan Kesmas periode 2025. Aku dari angkatan 2022 dan sekarang sedang menempuh semester 7 dan peminatan aku adalah epidemiologi. Nah, untuk kesibukan sendiri mungkin sekarang emang lagi sibuk di Hima aja ya, sama kuliah belum mulai sih, tapi kemarin-kemarin baru selesai ompus jurusan dan seminggu ke belakang aku baru selesai magang di jurusan dan aku juga baru selesai mengikuti salah satu lomba esai di Yogyakarta kemarin dan alhamdulillahnya bisa menghasilkan suatu hasil yang memuaskan. Makasih ya, Pri. Boleh selanjutnya ke Teteh? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Alifa Kanasya. Aku di sini sebagai wakil ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Kesehatan Masyarakat dari angkatan 2022 juga, sama kayak Afri, semester 7. Bedanya kalau Afri dari peminatan EPIT, aku dari peminatan Kesling. Untuk kesibukannya sama ya gitu. Kalau bedanya itu Afri udah menyelesaikan magang, kalau aku itu masih magang nih gitu. Jadi mungkin kurang lebih selama seminggu ke depan itu aku masih menjalani magang. Jadi kesibukannya yaitu bolak-balik gitu. Karena kebetulan aku juga magang di luar kota gitu ya. Jadi sekarang tuh masih bolak-balik masih gitu. Dan untuk kesibukannya pasti ya Hima ini gitu ya. Karena kuliah juga belum mulai gitu ya. Baru minggu depan lah gitu kita mulai kuliah. Terus kalau untuk kesibukannya yang lain ya aku masih bisa menjalani hobi sama teman-teman aku, masih bisa main sama teman-teman aku, masih bisa nonton konser, masih bisa jalanin hobi aku kayak misalnya latihan basket dan lain sebagainya gitu sih. Oke, terima kasih ya Teteh. Sibuk banget ya nih teman-teman, udah semester akhir tapi masih banyak kegiatan. Tapi aku pengen tahu nih, berarti kan dari segala kesibukan Teteh ini, Teteh tuh bisa balance ya. Aku pengen tahu nih, kalau kita sebut kata balance, apa sih yang terpikirkan sama Teteh itu? Boleh. Oke. Kalau dari aku mungkin balance ya. Kalau misalkan konteksnya di perkuliahan ini, tentunya kita membicarakan tentang akademik dan non-akademik. Kalau balance berarti kedua hal tersebut bisa kita laksanakan secara bersamaan gitu, tanpa ada yang tersingkirkan. Akademiknya jalan sebagai kewajiban dan non-akademiknya sebagai pendukung bagi diri kita, itu juga bisa kita penuhi gitu. Dan juga kehidupan di luar juga masih bisa terlaksana gitu. Jadi gak ada yang misalkan tersingkirkan ataupun tidak terlaksana salah satunya gitu. Jadi itu menurut aku balance definisi dari aku. Oke. Kalau dari aku nggak boleh jawab sepakat aja ya, nggak boleh ya? Nggak boleh dong, boleh harus beda ya kalau bisa Teh. Oke. Kalau misalnya dari aku ya, kalau misalnya dengan kata balance itu karena sebetulnya masih sama-sama lah ya sama Afri gitu, tapi karena kita kan sebagai makhluk sosial gitu ya, pastinya kita juga tetap harus butuh dengan bertemu sama orang lain gitu ya, bertemu dengan teman-teman kita, terus menjalani hobi-hobi kita lah ya kan sebagai individu-individu lain gitu. Jadi ketika balance itu ketika kita bisa ngejalanin semuanya, baik itu akademik, baik itu kehidupan pribadi, baik itu hobi dan lain sebagainya, itu bisa tetap kita jalanin semuanya tanpa ada salah satu aspek yang tertinggal seperti itu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Oke, mungkin aku mau tanya nih sebagai ketua dan juga wakil ketua Hima ya. Menurut Teteh itu tuh gimana sih caranya menjaga performa akademik biar tetap stabil gitu? Sekarang gantian. Oke, Alifa dulu boleh. Baik. Kalau misalnya dari aku gitu ya, tanggung jawab yang besar gitu ya biar menjaga akademiknya tetap stabil itu karena aku
tipe yang sebetulnya juga sama-sama agak sedikit SKS gitu ya, sistem kebut semalam. Jadi kalau misalnya mau mendekati UTS atau mau mendekati UAS itu aku baru mereview pelajaran-pelajaran. Tapi bedanya di sini aku tuh setiap datang ke kelas, setiap datang ke perkuliahan itu aku selalu nyicil dengan menulis materi yang diberikan sama dosen gitu. Jadi apa yang disampaikan sama dosen, isi PowerPoint yang penting-penting yang sekiranya akan keluar di UTS atau UAS tuh aku selalu catat. Jadi ketika mendekati UTS atau UAS itu aku selalu mereview kembali catatan-catatan yang emang udah aku bikin sebelumnya. Terus caranya itu, jadi kalau misalnya ketika mau mendekati UTS atau mau mendekati UAS, itu biasanya aku akan fokus dulu ke akademik gitu. Jadi organisasinya kebetulan karena pasti di hima kita itu setiap mau mendekati UTS dan UAS itu ada jeda libur dulu. Jadi itu kita semua termasuk aku bisa fokus dulu ke UTS dan UAS-nya seperti itu. Kalau dari Afri gimana? Kalau dari aku tentunya walaupun sekarang di hima gitu ya, tapi kan kita nggak 24/7 nih menjalankan tugas hima gitu. Jadi masih bisa menjalankan kewajiban yang inti gitu. Terutama kan akademiknya nomor 1 ya, jadi tidak bisa dinomor 2-kan gitu. Jadi alhamdulillahnya sejauh ini aku masih bisa menjaga performa akademik aku dengan baik, karena ya misalkan ada tugas kuliah ya langsung kerjakan gitu kan, jangan di nanti terus juga ketika ya memang ada tugas hima juga ya dikerjakan, karena kita kan waktu itu terhitung banyak ya, sehari juga gitu, jadi masih bisa melaksanakan keduanya gitu, masih bisa mengisi keduanya dengan baik dan beriringan gitu, masih bisa sejalan kayak gitu. Oke teman-teman, jadi intinya tuh jangan sampai ada yang ditinggalin satupun. Jadi pinter-pinter kita memilah dan memilih mana dulu nih yang harus dikerjakan. Oke, mungkin pengen tahu nih ya tantangan terbesar sebagai ketua dan juga wakil ketua hima dari ATT. Mungkin boleh? Tantangan ya. Sebenarnya karena di hima itu aku selaku ketua hima memang fokusnya itu di eksternal ya. Itu jadi salah satu tantangan terbesar dan terberat aku. Bagaimana cara menjalin relasi keluar gitu kan, terutama ya di organisasi Ormawa ini kan penting gitu, mempunyai hubungan eksternal, dan itu masih menjadi PR buat aku gitu. Dan di hima ini juga kan tanggung jawabnya pasti semakin besar gitu ya sebagai ketua himpunan, dan pastinya porsi waktu yang aku berikan ke hima juga pasti akan berbeda dengan sebelumnya gitu. Jadi tentunya di sini aku harus bisa membagi waktu, memanage waktu dengan baik agar tidak menjadi kendala ke depannya, seperti itu. Oke, mungkin dari Teh Alifa. Kalau dari aku ya, tantangannya karena kalau Afri itu lebih ke eksternal, aku sebagai wakil ketua itu kan lebih ke internal gitu ya, gimana caranya menjaga teman-teman dari Kabinet Batara ini gitu kan. Nah, tantangan terbesarnya itu gimana caranya dengan total kita di Kabinet Batara itu 52 orang ya, Fri. Dengan 52 orang, berbeda-beda kepala, beda-beda kesibukan, karena di Kabinet Batara ini ada 3 angkatan ya, ada angkatan 22, ada angkatan 23, ada angkatan 24 gitu. Pasti kita semua punya beda kesibukan, beda punya pikiran, ide dan lain sebagainya, dan itu adalah salah satu tantangan terbesar aku, gimana caranya bisa dengan 52 orang ini tetap terjaga jalinan kekeluargaannya, kemudian di tengah-tengah proker yang banyak banget running gitu ya, itu gimana caranya biar kita semua tuh bisa tetap tetap produktif lah gitu menjalani program kerja yang ada di hima dan juga menjalani kehidupan akademik. Itu sih pastinya tantangannya. Oke, mungkin buat menghadapi tantangan tersebut ya ATT, ada gak sih kayak strategi ataupun cara gitu dari ATT sekalian gitu buat menghadapi hal tersebut? Boleh nih, mau dari siapa? Strategi ya. Kalau strategi kepemimpinan sendiri mungkin tentunya kita demokratis ya. Kita menerima saran dari anggota, baiknya mau seperti apa gitu. Terutama fun fact-nya, kepala departemen dan divisi di angkatan aku itu diisi oleh angkatan 22, seangkatan sama aku, dan memang itu tuh sangat bisa membantu dan bisa kita jadikan strategi. Jadi untuk departemen dan divisi masing-masing itu kepala departemen bisa mengambil keputusannya gitu. Jadi mereka punya hak yang sangat besar, lebih besar gitu, untuk membawa departemen dan divisinya mau ke arah mana nih. Jadi alur koordinasinya juga bisa lebih bagus gitu antara kepala departemen dengan anggota, baik
dan juga antara kepala departemen ataupun divisi dengan BPH itu sendiri, seperti itu. Mungkin aku juga nambahin aja gitu ya dari Afri, kalau mungkin strateginya itu, jadi kami dari awal keperiodaan gitu ya Fri ya, kita tuh udah nyusun kalender dari Hima sendiri sampai kita nanti di bulan November itu ada demis gitu ya, atau akhir keperiodaan di bulan November. Jadi dari bulan Februari ya Fri ya, kita bulan Februari udah nyusun timeline proker gitu. Jadi ketika ada di minggu-minggu UTS atau di minggu UAS, itu pasti akan kita kosongin, entah itu proker ataupun rapat gitu. Jadi di minggu UTS atau UAS itu akan kosong dengan rapat-rapat ataupun persiapan proker. Atau bahkan proker sendiri itu nggak akan ada di UTS atau UAS gitu. Jadi teman-teman semua di Kabinet Bahtera dan kami juga sebagai BPH itu di minggu-minggu tersebut pastinya harus fokus dengan akademik kita gitu. Kemudian strategi yang lainnya itu jadi dari awal dengan pastinya di Hima itu kan banyak banget ya prokernya ya, agendanya gitu. Kita sama-sama tahu gitu ya, tiap bulan itu pasti ada minimal 1 atau 2 proker yang kita jalanin. Nah, itu tipsnya jadi dari awal keperiodaan itu tuh kami dari BPH tuh udah nyusun. Jadi si A itu udah ditaruh di proker ini, si B udah ditaruh di proker ini. Dan itu menyesuaikan dengan beban kerja ataupun dengan kesibukan mereka masing-masing gitu. Jadi tidak ada masing-masing individu yang mungkin beban kerjanya berat sebelah atau lebih sibuk atau lebih megang banyak job desk gitu. Jadi kita semua di kabinet ini sama rata lah gitu. Mungkin kalau dari aku gitu sih. Oke, keren banget ya teman-teman sekalian nih. Dari ATTS ini tuh udah terstruktur banget dari awal ke periode gitu kan. Jadi buat kalian nih next ketu dan juga waketu, jangan takut ya. Kita tuh punya sepuh yang sangat amat luar biasa nih. Boleh belajar ya. Tutor dong Bang gitu ya. Oke, mungkin tadi sempat di-mention di awal ya, aku pengen tanya ke Afri dari tentang lomba-lomba nih. Pengen tahu dong pengalaman gitu ya selama mengikuti lomba. Ada gak sih suka dukanya dan juga gimana sih caranya konsisten belajar dan juga berlatih selama mengikuti Hima dan juga mengejar akademik gitu. Oke. Di tahun ini tuh emang aku udah mengikuti 2 lomba ya. 2 lomba menulis, esai dan KTI, dan alhamdulillahnya itu bisa mendapatkan hasil yang memuaskan seperti itu di tahun ini. Keren. Sebenarnya kalau ngomongin duka sendiri kayaknya aku merasa berat ataupun merasa gimana ataupun berduka ketika menjalankan lomba tersebut, walaupun aku diiringi dengan Hima dan akademik gitu ya. Tapi aku tetap enjoy untuk melaksanakan lomba tersebut. Jadi kalau duka sih nggak ada, malah kesukanya gitu. Jadi aku punya kesempatan lain dan aku bisa mengeksplor diri aku gitu. Dan tentunya mereka juga di tim aku ini semuanya itu anak organisasi loh teh. 4 orang itu adalah anggota Hima gitu. Jadi tidak menghalangi kita untuk berprestasi. Jadi buat teman-teman yang takut join organisasi itu, takut nanti akademiknya ketinggalan atau nanti takut nggak bisa ikut kegiatan lomba lainnya, itu enggak gitu. Contoh lah ini kahim kita yang keren ini gitu ya, walaupun jadi ketua himpunan, walaupun tetap ngejar akademik tapi tetap ikuti lomba banyak dan bahkan menang sampai tingkat nasional gitu kan ya Afri ya. Betul, luar biasa, keren banget nih teman-teman, boleh dicontoh ya, sangat amat menjadi contoh yang baik dan benar gitu ya. Betul. Oke, mungkin next pertanyaan nih, aku pengen tanya mungkin ke Teh Alifa dulu ya. Boleh. Cara manajemen waktunya gimana sih Teh gitu ya selama menjalani akademik dan juga Hima ini gitu. Oke, jadi mungkin banyak orang ya yang udah bilang gini, dan itu emang jadi prinsip aku di perkuliahan sekarang gitu, bahwa ya aku kan kuliah sebagai mahasiswa gitu ya, dan tugas utamanya itu adalah belajar gitu. Jadi akademik itu selalu aku prioritasin menjadi prioritas nomor 1. Jadi ketika ada kegiatan apapun yang bentroknya itu dengan akademik, aku pasti selalu memprioritaskan untuk akademiknya terlebih dahulu, mau itu bentroknya sama organisasi sekalipun gitu. Terus yang kedua, aku selalu komit dengan apapun yang memang aku ingin jalanin dari awal. Kayak contohnya di organisasi Hima ini kan aku untuk komit udah lanjut 2 periode dan sekarang sebagai wakil ketua Hima gitu ya. Yang artinya aku harus menjalankan tanggung jawab aku, harus komit dengan apa yang emang dari awal aku inginkan gitu. Jadi
bisa dibilang hima ini itu menjadi prioritas nomor 2 aku setelah akademik. Jadi gimana caranya aku manajemen waktu, yaitu tadi aku selalu memprioritaskan akademik, kemudian yang keduanya itu aku memprioritaskan juga organisasi, dan yang ketiganya itu baru kehidupan pribadi aku yang lain, kayak misalnya aku menjalani hobi, kemudian aku main sama teman-teman aku dan lain sebagainya gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin Afri juga boleh jawab. Setuju? Sorry, Pak. Singkat Sebenarnya padat setuju teman-teman. Iya. Tapi tambahan dari aku mungkin kamu harus tahu kapasitas diri kamu gitu. Ketika kamu ingin mengambil banyak hal ataupun kamu mau mengambil satu hal gitu, apakah kamu mampu menjalani ke depannya gitu. Ketika kamu sudah sepakat dengan diri kamu untuk menentukan jalan kamu dan pilihan kamu, ya kamu harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Jalanilah sampai akhir, sampai selesai dan tuntas, seperti itu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Jadi kalau mau memulai sesuatu nih harus dengan komitmen dan juga mengukur kapasitas diri kita biar nggak burn out mungkin ya. Gitu. Oke, mungkin ke pertanyaan selanjutnya nih, aku pengen tanya hal paling berharga itu selama ngejalanin proses balance-nya kalian tuh apa sih? Gitu. Boleh dijawab. Oke, kalau dari aku sebenarnya jadi ini ya, ketika aku bisa menghandle antara akademik dan non-akademik, tentunya itu menjadi potensi untuk pengembangan diri aku gitu, terutama untuk kedepannya. Dan ketika nanti kita sudah benar-benar turun ataupun terjun ke masyarakat langsung, ilmu yang kita dapat selama perkuliahan itu bisa benar-benar berguna gitu, bisa benar-benar kita terapkan di kehidupan kita di masa depan, seperti itu. Dari Teh Halifah, silakan. Kalau dari aku gitu ya, yang paling berharga dengan aku bisa ngejalanin ini semua gitu ya, itu yang pertama mungkin berharga dan juga membanggakan buat diri aku sendiri gitu ya, selama mengikuti hima ini. Bukannya akademik aku turun gitu ya, malah IPK aku semakin semester itu malah semakin naik. Itu buat flexing. Jadi tambahin ya, tolong editor flexing gitu ya. Jadi bisa dibilang organisasi ini tuh bukan menurunkan akademik, bukan menurunkan IPK, tapi malah justru meningkatkan semangat aku untuk bisa ngejar dua-duanya gitu, untuk bisa ngeseimbangin dua-duanya gitu. Dan juga mungkin yang berharga ya, betul tadi kata Afri gitu ya, kalau misalnya kita bisa ngejalanin semuanya. Padahal itu kegiatan tuh banyak banget ya Afri, kita kegiatan tuh cukup padat, tapi kayak Afri masih bisa main sama teman-temannya, aku masih bisa main sama teman-temannya, aku sama Afri juga masih bisa main karena kita temenan gitu. Jadi Iya dong temenan. betul dong, masih kita musuhan gitu. Jadi kayak ya itu berharga sih gitu, dan dengan mengikuti organisasi ini tuh ternyata bermanfaat banget gitu di dunia magang gitu, karena aku dan Afri udah menjalani magang gitu ya, dan ternyata banyak ya gitu manfaat-manfaat yang mungkin pas kemarin ataupun pas aku jalanin hima ini tuh kayak aku nggak ngeh atau aku nggak nyadar, tapi pas di dunia magang, di dunia kerja ternyata kayak oh iya bermanfaat dan lain sebagainya gitu sih. Oke, jadi intinya jangan takut mencoba ya teman-teman. Yang penting kita itu bisa memprioritaskan apa yang harus kita lakukan duluan, dan juga kita harus berani untuk memulai apa yang harus kita lakukan. Dan selain itu tuh jangan lupa diselesaikan sampai tuntas. Oke, mungkin boleh nih ya yang terakhir gitu. Ada gak pesan buat adik tingkat ataupun mahasiswa baru nih yang baru nyemplung ke jurusan Kesmas ataupun kayak mungkin tertarik nih join hima gitu? Boleh dong Teh. Kamu dulu, atau Sweet? Mungkin dari aku dulu kali ya, nanti penutupannya dari kimnya gitu ya. Kalau misalnya pesan dari aku buat teman-teman semua, terkhususnya mahasiswa baru gitu ya, yang baru masuk nih di dunia perkuliahan, kalau dari aku silakan kalian belajar sebanyak-banyaknya. Kalian coba lihat di sekeliling kalian organisasi-organisasi, karena organisasi itu nggak cuma hima juga ya, ada BEM, ada BLM, kemudian juga ada UKM, terus ada organisasi eksternal di luar Unsil gitu. Jadi teman-teman silahkan coba cari explore sebanyak-banyaknya organisasi-organisasi yang ada, dan jangan takut untuk bergabung ke organisasi gitu, karena ketika kita bergabung di organisasi itu banyak hal yang kita akan dapatkan gitu, benefit-benefit yang akan kita dapatkan gitu. Mungkin dari aku intinya itu sih, jangan takut untuk gabung ke organisasi karena lebih banyak manfaatnya daripada hal-hal yang negatifnya, kalau dari aku gitu. Betul, setuju banget sama apa yang disebutkan oleh Teh Alifah tadi. Kalau misalkan dari Teh Alifah sendiri fokus tadi ke organisasi, mungkin aku izin menambahkan ya terkait kegiatan-kegiatan lain, seperti misalkan hal yang aku sesali selama perkuliahan ini ya,
aku baru mengikuti lomba itu di semester 6 akhir gitu. Padahal itu merupakan kesempatan atau peluang yang sangat besar. Mungkin buat teman-teman maba nih ya, teman-teman maba yang baru masuk, silakan lihat peluang ataupun hal-hal yang ada di depan kalian. Kalian bisa ambil peluang tersebut, lakukanlah, dan itu akan membuat kalian bertumbuh dan berkembang ke depannya. Dan jangan lupa juga, walaupun kita berorganisasi, tentunya kita masih bisa melakukan hal lain gitu. Jadi jangan sampai mempunyai stigma bahwasannya kalau misalnya kita organisasi kita akan sibuk ataupun kita tidak akan bisa melakukan hal lain gitu. Masih banyak kok contoh-contoh ataupun bukti-bukti bahwasannya kalau misalnya kita ikut organisasi sekalipun, kita masih bisa mendapatkan balance tadi yang sudah disebutkan. Mungkin itu dari aku. Oke, luar biasa sekali nih ya Kahim dan juga Wakahim kita teman-teman. Jadi kita tuh jangan takut untuk berproses teman-teman. Gagal itu pasti ada gitu ya. Tapi gagal tersebut bisa jadi menghantarkan kita kepada keberhasilan. Betul. Oke, betul. Oke teman-teman, cukup sekian episode Speak Up kali ini. Dan terima kasih banyak untuk Kak Afri dan juga Teh Alifa, sama-sama, selaku narasumber kita yang sangat amat luar biasa nih teman-teman. Oke, buat teman-teman sekalian yang mencari wadah untuk bertumbuh dan berkembang, jangan lupa join di Himakes Mas Unsil. Dadah. Periode depan ya.